Tilawatil Quran ke-7 tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas di Kecamatan Siantan. Kita semua ketahui bahwa Musabaqah Tilawatil Quran ini merupakan festivalnya umat Islam dalam menggaungkan Al-Quran ya, syiar Al-Quran, terus dalam menampilkan qori-qoriah terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas ini. Nah, selain itu, festival MTQ ini juga ada pameran stand bazar. Nah, stand bazar ini diikuti oleh 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Bisa kita lihat berbagai macam aneka jajanan yang dijual di stand bazar di acara MTQ ini. Nanti kita akan jalan-jalan untuk melihat apa-apa aja sih yang dijual di stand bazar MTQ ini. Nah, stand bazar ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas dan sebagai upaya untuk memperkenalkan produk-produk terbaik ya UMKM. Ya, jadi ini loh, kita tidak hanya itu. Adanya stand bazar ini ternyata menjadi suatu daya tarik buat warga negara asing yang datang ke Kabupaten Kepulauan Anambas. Malam ini kita tidak berdua saja. Akan ditemani oleh dari Dinas Pariwisata. Yang mana nanti dari rekan kita dari Dinas Pariwisata yang akan mendampingi wisatawan asing yang datang menuju Masjid Agung Baitul Makmur dan mengelilingi stand bazar. Iya. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung panggil saja rekan kita dari Dinas Pariwisata, yaitu Kak Elvida dan Kak Ici. Halo, selamat malam. Iya, boleh sapa-sapa dulu. Halo, kita dari Dinas Pariwisata nanti bakalan wawancara turis asing ya, Kak. Iya. Mereka ada beberapa orang, 10 orang kayaknya dari Kalau boleh tahu, boleh disampaikan ke masyarakat turis asing ini dari mana? Mereka asalnya dari Denmark. Mereka kesini pakai kapal dia udah lama, udah beberapa bulan dari Desember masuk ke Anambas. Terus kita mendapatkan informasi bahwa wisatawan asing itu terpapar COVID-19. Bagaimana kondisi terakhir saat ini? Apakah sudah melewati masa karantina dan di mana di karantinanya? Bisa dijelaskan? Ya, kemarin mereka udah beres karantina, udah dirilis dari BPBD, udah selesai karantina 10 hari. Mereka karantina di Pulau Lango, mereka stay di kapalnya sendiri, jadi nggak kemana-mana gitu. Berarti betul-betul ini ya, safe dan nggak udah masyarakat sekitar. Berarti intinya ketika mereka berkunjung ke sini mereka sudah bebas. Clear, udah negatif COVID, ya. Udah sehat, insya Allah. Oke. Jadi seluruh masyarakat Anambas yang saat ini menyaksikan kita malam ini, nanti akan ada wisatawan asing yang akan didampingi oleh Kakak Elvida dan Kak Ici. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap bersama kami, saksikan acara ini. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Saya serahkan kepada rekan saya, Kak Elvida dan Kak Ici. high school, yeah. So 6 months. What? Gap year is for 1 year or 6 months? It can be how many years you want. Yeah, but some of us studying. Already studying, Yeah, so some of in us. the university. Yeah, some of us, yeah. How long have you been here? 2.5 months. 2.5 Yeah, months? 2.5 months, yeah. But Amalia is studying. She's studying medicine, actually. Oh, that. Yeah, Then you are the doctor for all of them. yeah. For that last time COVID case, you Yeah. are the doctor. Yeah.
You also having a gap year? Yeah, I'm having a gap year between my bachelor and master. Oh, Yeah. okay then. Free time to explore. Any plans to explore more from Indonesia, like to go to another province or I think we're gonna sail to Batam. Batam? Yeah. Then we're gonna go to Thailand. Oh, Yeah. next trip. Yes. Okay, we can maybe go to one stand and then see what they sell. Maybe, I don't know, try some or how was the trip from Denmark to here? How long? No, I mean which way you take, which route? From where you sail and from where you take, you fly? Yeah. We fly from Denmark to Doha, yeah. To Doha? Yeah, from Doha to Jakarta. And then we have 10 days quarantine in Jakarta. Oh, And we And then we went to Batam. yeah. And then to Lithuania. Yeah. And yeah. Oh. And then we got on the road. oh, the boat is from the tomb there. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. And then we sailed to Jakarta. All the time. Yeah. So we have only been here around the numbers. Yeah. 3 months. And what do you guys think about Anambas? What? What do you guys think about Anambas? It's a nice Yeah. place. It's I really like. Yeah. It's beautiful. Thank you. How do you know Anambas at first? Like, where do you hear it? Or Just it was. It's the captain. Yeah. The captain. Yeah. captain of the ship Yeah. tell you? Yeah. Yeah. I didn't know anything about the numbers. Yeah. So it's really nice to see. So nice to hear it. Yeah. I wish you guys can come here again and then bring maybe family, friends, and other friends and spread the good Yeah. news about I would Anambas. really like to. Come on, let me just Okay, come inside maybe see the snack. Do you want to or I think we have to find our friends. they're there? Is it okay? Yeah, it's okay. Saya Mirna Frianti. Saat ini saya sedang berada di dalam Masjid Agung Baitul Makmur
di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan saat ini saya sedang bersama Bapak Kemenak Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu Bapak Erizal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lihat bersama saat ini para wisatawan asing dari Denmark ya Pak. Setelah melewati masa karantina selama 14 hari karena terpapar COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Anambas, mereka pertama kalinya berkunjung ke Masjid Agung Baitul Makmur yang pada saat ini kebetulan ada acara MTQ ya, dan mereka tadi sudah keliling melihat stand-stand bazar. Nah tadi uniknya Pak, Masya Allah mau berhijab gitu Pak. Jadi dari Bapak selaku Kemenak nih di sini, apa sih tanggapan setelah mereka berkunjung ke Masjid Agung ini, terus berpakaiannya tuh Masya Allah sopan gitu Pak. Bisa Bapak ini jelaskan ke masyarakat. Baik, terima kasih. Pertama memang yang menjadi mediator mereka untuk berkunjung ke sini itu pernah berkonsultasi menanyakan bagaimana kalau kawan-kawan dari kapal yang itu mau naik, apakah mereka dibenarkan untuk melihat stand MTQ dan kemudian ke masjid. Saya katakan tidak ada masalah, silakan. Yang penting mereka berpakaian yang sopan, dan sopan sesuai standar kita, karena kan standar orang lain kan sopannya beda-beda ya. Tapi ternyata saya tidak nyangka juga kalau mereka pakai jilbab seperti ini, malah kita lebih senang lagi. Nah, kedua, Masjid Baitul Makmur ini salah satu yang menjadi ikon untuk Kabupaten Anambas, dan ini memang menjadi salah satu tempat untuk wisata religi. Nah, ini makanya MTQ ini sebetulnya salah satu upaya kita untuk mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang ada di masjid ini, termasuk sarana prasarananya, dan itu yang diharapkan oleh Pak Bupati dan dukungan dari semua, sehingga untuk MTQ Kabupaten dan juga nanti untuk MTQ Provinsi akan diadakan sekitar masjid ini, mudah-mudahan fasilitas pendukungnya juga akan selesai. Nah, ini memang salah satu target kita untuk menjadikan tempat ini, masjid ini menjadi wisata religi. Bahkan mungkin saya sudah menyampaikan beberapa masukan kepada pemerintah daerah. Bisa jadi nanti di tempat kita ini sebagai masjid yang makmur, artinya makmur di sini bangunannya bagus, jemaahnya ramai. Kita juga ingin jemaahnya juga dimakmurkan masjid. Artinya apa? Di sekitar masjid itu nanti bisa untuk sentra-sentra ekonomi juga, seperti UKM dan lain-lain. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi wisata religi menghidupkan ekonomi masyarakat juga, sehingga memakmurkan masjid dan dimakmurkan masjid. Itu yang kita harapkan. Berarti Pak, nanti kan ini masyarakat kan nggak tahu nih loh, kenapa nih warga negara asing masuk-masuk sembarangan aja ke masjid. Kan yang penting mereka tetap berpakaian sopan ya Pak ya? Iya, insya Allah tidak ada masalah. Dan bukan hanya ini, mungkin di tempat kita masih baru, tapi untuk di daerah-daerah tertentu seperti di Malaysia, di Singapura, sebetulnya ini bukan hal yang asing kan. Yang penting mereka mematuhi ketentuan yang kita buat. Baik, terima kasih Pak. Demikian reportase dari saya, Mirna Fianti melaporkan dari Masjid Agung Baitul Makmur. Gonna be, how do you guys know Anambas? How do you choose Anambas to be your destination? So I've only been here for 1.5 months, but some of the others have been here for a whole year from Indonesia. Wow. So I think they've maybe talked to some other sailors and heard about the area. Recommendation from the others? I think so, yeah. And then we chose Anambas. What is your first impression when you come here? In Sarampa or in Anambas? In Anambas. In Anambas, it's very beautiful. It's very, it's a lot of nature, a lot of crystal white sands, beaches, and this blue water. And it's like there are a lot of islands which are uninhabited, which is. So your suggestion for us to attract more tourists to come to Anambas? I think it's going to be difficult with the. I think transport is the main issue. But it's also the thing that keeps you and the place so special is that there aren't many tourists. No, exactly. It's like you have Bali, which is a place where they have a lot of tourists. Yeah, and it has become so westernized. Like it's just like being in the Western world, which is not why we travel. We travel to see other cultures and experience other things that we're used to back at home. So I don't think you have to attract more tourists. Maybe when COVID is totally over, they will come by themselves. And we will, of course, tell our friends and our family and
and everyone we know about this amazing place. Hopefully they will come by themselves. Thank you. Yeah, We you're will wait for you guys to Yeah. come back here again. Bring your friends, bring your family. We will. Thank you for visiting us. Thank Thank you you so for much. good work. Thank you. Baik, kembali lagi bersama saya Mirna Afrianti dan rekan saya Tidak Savitri. yang tadi sudah keliling di bazar ya, terus sudah menemani wisatawan asing masuk ke Masjid Agung, melihat-lihat di sini situasi di sini, terus mendengarkan azan, terus berbincang juga sama kepala kantor Kemenak ya tadi ya. Ya, gimana apa tadi yang disampaikan sama mereka, bisa nggak diceritakan ke masyarakat Anambas? Review mereka buat Anambas, mereka suka banget Anambas cantik banget, masih alami, banyak pulau-pulau yang belum berpenghuni, jadi masih pure banget gitu. Ada review dari satu orang tuh yang udah keliling banyak, keliling Indonesia, keliling Australia. Anambas tuh salah satu pulau terindah katanya yang pernah dia kunjungi, suka banget dengernya, senang banget dengernya. Alami ya, belum ada apa-apa Yang macam-macam Tuhan. mereka tuh udah berapa lama kesini? Mereka ada yang tadi yang diwawancara itu 1,5 bulan, tapi teman-temannya yang lain udah 3 bulan katanya di sini. Jadi betah 3 bulan nge-explore Anambas, pulaunya yang banyak ini, betah di Anambas, sampai ngajakin teman lain berarti kan buat datang buat ini. Nah, bisa diceritain nggak pengalaman mereka selama menjalani karantina di Anambas? Karantina tadi mereka dipisah 2 kapal, jadi ada yang terinfeksi di satu kapal, yang enggak di kapal yang dipisah. Mereka karantina di Pulau Lango. Kalau jadi karantina nggak berasa karantina katanya karena rame-rame, terus di pulau pribadi bisa berenang, bisa berjemur, jadi nggak berasa karantina katanya, happy aja di Anambas. Berarti karantina di Anambas ini punya sesuatu yang spesial ya, beda ya? Kalau di negaranya di Denmark karantina mandiri juga tapi sendiri, jadi kan berasa sendiri gitu. Kalau di sini enggak, katanya bisa ngobrol sama teman-teman, jadi sekalian liburan gitu kan. Terus mereka juga ada stok makanan aman, mereka udah biasa belanja 3-4 minggu ke depan, jadi nggak berasa karantina katanya. Nah, bisa ceritain nggak apa respon dari wisatawan asing kepada masyarakat di Anambas? Oh iya, masyarakat Anambas katanya ramah banget, suka membantu mereka banget. Mereka kan nggak bisa bahasa Indonesia, tapi masyarakat kita tuh berusaha ngebantu gitu meskipun nggak ngerti bahasa Inggris ya. Terus tadi katanya mereka tuh sebenarnya suka komunikasi sama masyarakat lokal, tapi kadang harus mereka dulu katanya yang nyamperin, masyarakatnya nggak berani kan nyamperin. Jadi mungkin buat kedepannya kita bisa lebih berani gitu nyamperin mereka. Mereka tuh pengen nanya-nanya ke kita, interaksi ke kita gitu. Jadi intinya kita itu ya udah biasa aja seperti kita sama kita masyarakat lokal, jadi nggak perlu canggung atau malu, mereka juga welcome gitu sama kita. Welcome banget. Kayak anak-anak tadi itu, anak-anak pas mereka nyampe sini pada nyamperin, pada melatih bahasa Inggrisnya, nggak takut-takut gitu. Intinya kita tetap ini aja ya, menjaga adat istiadat kita, terus menjaga terus kita juga nggak ini melakukan pelecehan karena pakaian mereka kan kadang ini kan terbuka, jadi kita Pribadinya nggak lihat yang lain. iya gitu. Terus bisa disampaikan lagi terakhir pendapat mereka tentang pelaksanaan MTQ. Oh, MTQ, iya, mereka excited buat datang ke sini, lihat ini belum pernah kan, lihat orang jual-jualan makan tradisional. Tadi juga ada yang beli beberapa kalung-kalung apa gitu. Terus mereka tuh pengen ke Masjid Agung karena selama ini mereka cuma lihat dari bawah, dari laut, katanya megah, gede kan. Terus udah nyampe sini, nyampe dalam juga mereka kayak berapa menit itu cuma nikmatin keindahan di dalam sini, katanya Kagum-kagum ya. Iya, terkagum-kagum dari awal tuh udah nggak sabar masuk, tapi orang masih sholat, jadi keliling-keliling dulu di atas. Terus di atas juga udah berapa kali udah beres belum dibawa, pengen masuk. Ya, alhamdulillah diizinin masuk, suka banget. Berarti intinya mereka mempunyai ini ya, pandangan positif kepada masyarakat Anambas, terus sama situasi di sini, dan mereka menikmati liburan di sini. Oke. Terus sama budaya lokal juga. Tadi di sini di dalam masjid juga nanya-nanya azan tuh sama nggak setiap, ini kan 5 waktu sehari tuh sama nggak tuh liriknya? Iya sama. Dia nanya siapa tadi yang tadi juga dicontohin suara azan kan, tadi nanya itu bapak itu yang azan tadi ya gitu. Berarti intinya keinginan mereka sangat besar ya.
Ya semoga kedepannya wisatawan asing yang berkunjung ke sini juga menikmati, terus semakin dikenal wisata kita ya. Tapi katanya itu istimewanya Anambas karena nggak terlalu banyak wisatawan asing ke sini, jadi kita tuh budayanya masih murni, belum diubah, masih asli. Daerahnya juga masih sangat asri, itu jadi bikin Anambas spesial kayak. Oke, jadi tadi adalah perjalanan kita Kak Vida bersama para wisatawan asing. Semoga kedepannya kita bisa memberikan yang terbaik ya untuk wisata kita. Dan tadi juga Kepala Kantor Kemenak mengatakan bahwa Masjid Agung ini kedepannya dan saat ini juga sudah menjadi ikon religi untuk wisata religi. Jadi Selalu jadi recommendation kalau turis datang. iya benar. Baik lokal maupun Iya, mancanegara. seperti yang kita lihat tadi juga wisatawan asingnya mempunyai toleransi yang tinggi, menggunakan pakaian yang sopan ketika masuk ke sini, bahkan berhijab. Ya, begitulah perjalanan kita pada hari ini. Terima kasih karena udah ngikutin kita. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Mirna Afrianti. Dan saya Elvida Sapitri. Kita undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.